Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu pastikan dulu kalian sudah sarapan ya, sudah berdoa, kemudian dilanjut dengan membaca Asmaul Husna bagi yang beragama Muslim, dan bagi yang beragama non-Muslim silakan menyesuaikan. Kemudian dilanjutkan dengan presensi di Google Classroom. Setelah semuanya sudah dilaksanakan, mari kita lanjutkan kegiatan belajar kita. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang gerak pada manusia. Hari ini kita akan belajar tentang gerak pada hewan dan tumbuhan ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan itu bisa bergerak dengan berbagai macam cara. Ada contohnya di depan ini, ada di layar kalian ya. Ada gerak pada lumba-lumba, kemudian ada gerak pada tumbuhan yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh kita ya. Jadi semua makhluk hidup itu harus memiliki ciri bergerak. Kita lanjutkan. Gerak pada hewan. Hewan ini memiliki berbagai macam cara untuk bergerak, misalkan dengan berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, ya, dan lain sebagainya. Coba diperhatikan, di layar kalian sudah ada dua gambar, ada hewan darat dan hewan yang ada hidup di air. Kemudian Ibu ada punya lagi satu lagi hewan yang hidup atau terbang ya, yang di udara, hidup di udara. Nah, apakah mereka memiliki struktur yang sama? Apakah berbeda-beda? Mengapa bisa demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu punya video ya yang diambil dari YouTube juga. Nah, ini ada video ikan. Coba kita lihat. Nah, coba diperhatikan gerak ikan yang ada di video ini. Kenapa ikan bisa bergerak meliuk-liuk? Coba kalau kita masukkan kucing ke dalam air, apakah bisa bergerak seperti ikan? Tidak ya. Nah, ikan ini juga memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan hewan yang hidup di darat maupun hewan yang hidup di udara. Air ini memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air itu memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat air, dibantu oleh gaya angkat air ya. Kita akan mudah terapung ketika ada di dalam air karena adanya gaya angkat air. Kemudian ini juga didukung oleh bentuk tubuh dari ikan. Diperhatikan ya, ini bentuk tubuhnya adalah torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi, mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Kemudian ikan ini juga dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Selain sirip yang ada di belakang ini yang fleksibel, ikan juga dilengkapi dengan sepasang sirip ya, yang menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan ini memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip sepasangan ya, dan sirip yang ada di tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tetapi jenis ikan itu tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan
sirip ekornya. Jadi di dalam lingkungan yang berbeda-beda, bentuk tubuh ikan pun berbeda-beda untuk memudahkan mereka dalam beradaptasi di dalam lingkungannya, ya. Lingkungannya banyak terumbu karang atau lingkungannya biasa di air tawar yang tidak ada batuan, ya, itu juga berbeda. Nah, sekarang ada lagi Ibu punya video dari hewan yang terbang. Nah, nih. Ada burung elang terbang di udara. Kalian pernah melihat burung ya yang sedang terbang di udara? Apakah kalian memperhatikan bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa saja yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Dan bagaimana cara burung dapat terbang melawan gravitasi bumi? Padahal gaya tarik bumi ini bisa menyebabkan hewan-hewan yang ada di atas ya bisa tertarik. Dan ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis dengan udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Prinsipnya ini sama seperti yang ada di pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu juga meniru sayap burung, ya. Sayap burung tersebut atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Kemudian memiliki bentuk yang melengkung, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada di bagian bawahnya. Hal ini yang menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah sesuai dengan hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya aksi, F aksi, pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan F reaksi pada benda pertama. Ya, jadi mengepakkannya ke arah bawah, dia akan terangkat ke arah atas. Masih ingat ya hukum ketiga Newton. Nah, ini contohnya pada burung elang. Ini mengepakkan sayap ke bawah, maka dia akan keangkat ke arah atas, kemudian bentuk sayapnya ini melengkung ke arah bawah ya. Jadi kecepatan udara di atas ini lebih besar daripada di bawah. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang hidup di darat. Nah, ini contoh hewan yang larinya cepat. Ya, sambil refreshing sebentar ya, nyanyi dulu.
Nah, pada hewan yang hidup di darat itu bukan hanya kuda saja, tapi ada gajah, ada kerbau ya. Hewan yang hidup di darat ini memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini yang diperlukan untuk mengatasi inersi atau kecenderungan dalam tubuh untuk diam, untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas. Gajah dan kerbau itu memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya sangat besar. Namun berbeda pada struktur tulang serta kekuatan pada otot gajah dan kerbau ya. Membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Lain pada kuda yang kalian saksikan di sini, atau harimau atau kijang ya. Hewan ini memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau atau kuda memiliki bentuk kaki yang ramping, sehingga menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan pada saat berlari, hewan-hewan ini banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat hewan-hewan ini berlari dengan cepat, ya. Jadi itu perbedaannya untuk ketiga hewan yang hidup di darat, di air maupun di udara. Ya, apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, silakan kalian tanyakan dan membaca banyak referensi karena ini online, jadi kalian bebas untuk mencari referensi lain yang lebih mudah kalian pahami. Untuk gerakan pada hewan, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada gerak tumbuhan ya pada video berikutnya. Terima kasih.